Wa yajibu bihaqihi ta'ala al-qudrah. Selanjutnya daripada sifat Allah Ta'ala yang wajib, artinya wajib akli, yaitu al-qudrah. Allah bersifat atau kesifatan sifat qudrah. Apa qudrah? Kuasa, mampu. Bisa disebut kuasa atau mampu. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya al-qudrah, sifat qudrah itu adalah salah satu daripada sifat ma'ani. Ya kan? Dari nafsiyah, salbiyah, ma'ani, makna, wiyah. Nafsiyah 1 yaitu wujud, salbiyah 5 kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Terus wahda niat. Nah, ma'ani yaitu 7. Qudrah, irodah, ilmu, hayya, sama, basar, kalam. Nah, apa dinamakan sifat ma'ani itu? Yaitu sifat yang tetap diajalinya pada zat Allah, sekiranya ketika memang hamba dibuka penghalang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa melihat tentang sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka disebut sifat ma'ani. Dijelaskan di dalam kitab Tijan Daruri yang namanya sifat qudrah itu wahia sifatun qadimatun. Wahia, dan yang dinamakan sifat qudrah adalah sifat qadimatun yang dulu. Ya kan? Ya, sifat yang tetap pada Allah, pasti Allah itu qadim, otomatis sifatnya juga qadim. Ya kan? Qadim itu kenapa? Dulu. Ya kan? Qaimatun yang tetap bidatillahi ta'ala pada zat Allah, dan dengan sifat qudrah itu yujadu wa yu'dimu. Dengan sifat kuasanya Allah, Allah bisa mewujudkan hal yang mungkin, yaitu hadhil makhlukat, dan juga Allah mampu untuk tidak meniadakan, atau Allah mampu meniadakan hal mungkin. Karena sifat kun ala wifqil iradah, atas menyesuaikan iradah Allah. Atas menyesuaikan iradah, kehendak Allah. Nah, itu sifat qudrah, mampu mewujudkan hadhil makhlukat, ini seluruh makhluk ini, dan mampu untuk meniadakan seluruh makhluk ini atas menyesuaikan iradah Allah, kehendak. Maka ya qudrah dan iradah itu ya pasti. Ya kayak kita kayak di sini, ini atas dasar qudrah iradah Allah. Mampu kuasa bagi Allah. Dan walhasil Allah Ta'ala mampu terhadap menasarufkan, memanage seluruh makhluk ini. Memanage seluruh makhluk ini dari azali, ya kan? Dari azalinya, dari azal. Ini kan beda.
ada ajal, ada azal. Kalau ajal, ya kan, ya akhir waktu, batas waktu, ajal namanya. Azali itu bukan waktu, azali. Sebelum terjadi adanya hadhil makhlukot itu azali. Ya, azali. Nah, jadi Allah mampu memanage seluruh makhluk ini dengan apa? Dengan terhadap mengadakan atau meniadakan, tapi dengan menyesuaikan iradah Allah. Jadi walhasil berarti otomatis Allah itu secara global, itu kan? Secara global dari kudrohnya Allah itu berkaitan dengan suluhi qadim. Jadi kudrohnya Allah, kuasanya Allah meniadakan atau mengadakan itu berkaitan dengan suluhi qadim yang pertama. Kedua, berkaitannya terhadap tanjiji hadis. Suluhi qadim, tanjiji hadis. Apa suluhi? Memperbaiki, suluhi. Qadim yang dulu. Tanjiji istilahnya menyesuaikan hadis di makhluk. Nah, suluhi qadim, tanjiji hadis. Maka dari itu global ada dua. Jadi ta'aluknya sifat kudrohnya Allah terhadap ta'aluk suluhi qadim. Kedua, ta'aluk tanjiji hadis. Gitu kan? Nah, otomatis di dalam syarah kitab Tijan Daruri walaha sab'u ta'alukin, dan bagi sifat kudrohnya Allah itu mempunyai 7 ta'aluk. Yang pertama suluhi qadim. Apa yang dinamakan suluhi qadim? Terhadap kudrohnya Allah terhadap suluhi qadim berkaitannya bi'i jadil mungkin, dengan mewujudkannya hadhil makhlukot ba'da adami, setelah tidak adanya yang dulu. Tidak ada dulu. Nah, berarti kan ini alam itu atas ta'aluk kudrohnya Allah terhadap suluhi qadim. Yang tadinya tidak ada terus itu atas ta'aluk berkaitannya fungsi, ya. Ta'aluk itu fungsinya kudroh Allah terhadap hadil makhlukot. Jadi ini atas efek atau taksir daripada kudroh Allah yang diajali sebelumnya alam ini tidak ada, kemudian ada. Ini adalah ta'aluk kudrohnya Allah terhadap alam ini dari suluhi qadim. Artinya suluhi qadim itu terhadap kudroh Allah terhadap suluhi qadim itu mewujudkan hadhil makhlukot yang tadinya belum wujud. Nah, ini sudah terjadi, ya kan? Itu apa? Suluhi qadim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan hadhil makhlukot. Nah, hadhil makhlukot bil ajal lil ijad wal i'dam, dan mampu juga meniadakan, dan mampu juga meniadakan hadhil makhlukot. Tapi nih, nah kemudian ada, nah itu termasuk nanti ta'aluk tanjiji hadis.
Kalau ta'aluk suluhi qadim itu Allah mampu mewujudkan hadhil makhlukot, tapi belum, istilahnya belum diirodahkan. Kayak gini contohnya. Pak Sabta, ya malah itulah Pak Handri kan mampu. Udah ada istilahnya cita-cita mau menjahit jaket di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, tapi Rajab sudah ada istilahnya ulangi kayak gini, dicontohkan seperti Pak Handri tukang jahit, ya kan, akan menjahit pada bulan Ramadan. Dengan Pak Handri itu di bulan Rajab itu kan udah bisa menjahit, ya kan, mampu, ya kan. Di bulan Ramadan kan udah, misalkan udah ada cita-cita menjahit, ya di bulan Rajab juga Pak Handri juga udah tapi belum iroda. Itu suluhi qadim. Nah kemudian mewujudkan, nah barulah di situ ada ta'aluknya kudroh Allah di tanjiji hadis. Nah ini hadis, memang ini ilmunya ilmu kalam, harus pintar ngomong sesuai. Ilmu ini kan untuk membendung pemahaman Mu'tazilah, Mujassimah. Ini ilmu tauhid, ilmu kalam disebutnya. Kitab Tijan itu ilmu kalam, membendung pemahaman Mu'tazilah, Mujassimah, dan hal yang bukan pemahaman ahli sunnah wal jamaah intinya. Jadi yang terpenting itu Allah subhanahu wa ta'ala al-qudrah, maha kuasa. Maha kuasanya Allah mampu mewujudkan hadhil makhlukot dan mampu juga meniadakan hadhil makhlukot. Itu aja di matan. Yujadu biha wa yu'dimu itu artinya Allah mampu mewujudkan hadhil makhluk, seluruh makhluk ini, dan Allah juga mampu meniadakan terhadap seluruh makhluk. Mampu. Mampu. Jadi walhasil Allah itu ta'aluknya suluhi qadim maupun belum terjadi ataupun sudah terjadi, itu udah ada suluhi qadim. Udah artinya Allah udah kuasa. Di waktu kita ajali sebelum diciptakan, Allah udah mampu menciptakan. Dan nah itu mampunya itu secara tidak langsung. Artinya bil kuas, seolah-olah Allah mampu. Ya kan tadi dicontohkan Pak Handri mau ngejahit bulan Ramadan. Kan Pak Handri ahli penjahit. Di bulan Rajab juga udah mampu. Nah, mampunya Pak Handri di bulan Ramadan itu memang udah sejatinya bil pali, emang iyanya. Dan mampunya Pak Handri di bulan Rajab itu ya istilah bil kuah, secara tidak langsung memang mampu. Paham? Allah mewujudkan kuasa, Allah mampu, Allah mewujudkan hadhil makhlukot. Secara itu spesifiknya misalkan Pak Sabta kan hadil makhluk juga, Pak Sabta. Makhluk kasih makhluk. Ya kan? Allah mampu mewujudkan Pak Sabta. Ya kan? Pak Sabta lahir di tahun
Enggak. 99. Oh. Fasabta lahir tahun 99. Berarti kan itu Allah mampu mewujudkan Pasabta di tahun 99 dan di sebelum tahun 99 juga Allah mampu. Tapi mampunya Allah di tahun 99 itu apa istilahnya? Memang mampu sejatinya. Ya kan? Nah, dan misalkan Allah mampu juga mewujudkan Pasabta di tahun misalkan 80. Ya Allah juga mampu, tapi mampunya itu bil kuah. Bil kuah. Apa bil kuah? Seolah-olah. Ya memang emang ya Allah mampu. Tapi di pas ya 99 itu ya lahir ala wifqil irodah. Menyesuaikan memang kehendak Allah. Memang Pasabta itu pas lahirnya 9 udah kuasa Allah dan sesuai kehendak Allah. Ngaku muda bae ya padahal malu berapa wo. Aduh. Kurangnya berapa tuh? Anggap aja masih muda. Iya. Paham ya? Itu suluhi kodim. Jadi ta'aluknya berkaitannya kudroh Allah terhadap suluhi kodim itu ya seperti tadi digambarkan, dicontohkan. Pak Handri mampu mau menjahit di bulan Ramadan dan pas di bulan Rajab juga Pak Handri mampu. Dah mampunya Pak Handri di bulan Rajab itu bil kuah seolah-olah tapi belum dikehendak. Tapi pas 99 misalkan pas bulan Ramadan mampu, ya memang sejatinya. Gitu. Bil kuah itu ya artinya bil kuah itu seolah-olah dan bil pa'li itu sejatinya. Nah, kemudian tadi disebutkan berkaitannya kudro Allah itu terhadap satu suluhi kodim. Yang kedua Allah itu kudroh Allah itu ta'aluk atau berkaitannya terhadap tanjiji hadis. Nah, daripada kudrohnya Allah terhadap ta'aluk terhadap tanjiji hadis. Tanjiji itu pelaksanaan tanjizi. Melaksanakan di hadis di yang sudah yang baru. Pelaksanaan yang baru. Nah, yang sudah terjadi di sini. Jadi berkaitannya kudroh Allah, kuasa Allah terhadap tanjiji hadis ini terbagi dua. Yang pertama berkaitannya sifat kudroh Allah terus terhadap mengadakan hal yang mungkin ya mengadakan hadhil makhlukot. Mengadakan istilahnya setelah ada misabik setelah apa yang dulunya itu tidak ada. Allah mampu. Tanjiji hadis itu yang satu apa sifat Allah kudrohnya Allah mengadakan hadhil makhlukot yang tadinya belum ada. Itu daripada Allah kudrohnya Allah. Bukan dua ya, tiga bagian.
dari ta'aluk tanjiji hadis itu 3 bagi. Yang pertama, ta'aluknya sifat kudrah Allah terhadap mengadakan makhluk sebelum ada. Kedua, berkaitannya sifat kudrah terhadap meniadakan makhluk setelah adanya. Yang ketiga, ta'aluknya sifat kudrah Allah terhadap mengadakan setelah baksil kubur, setelah pembangkitan dari kubur. Itu proses, memang prosesnya. Yang di dunia ini ya artinya dari itu memang fase-fasenya semuanya berkaitan dengan kudrohnya Allah. Jadi fase makhluk itu dari tadinya belum ada. Nah, belum ada itu ada suluhi kodim, diajali. Terus berlanjutlah kepada tanjiji kudroh. Allah mampu berkaitan terhadap hadhil makhlukot mengadakan sebelumnya tidak ada. Ada lah Pak Sabta. Nah, itu. Yang kedua, Allah mampu meniadakan pasabta yang meniadakan wujudnya Pak Sabta. Itu mati. Ketiga, Allah mampu itu kan apa? Mengadakan pasabta setelah baksil kubur. Baksil kubur apa? Pembangkitan dari kubur. Ikan dikubur, dibangkitkan lagi. Dari kubur dibangkitkan lagi. Hidup lagi. Nah, itu bisa dikatakan alam barzakh. Kan kalau istilahnya menyebutkan kuburan gimana Pak? Kalau misalkan orang matinya di laut, nggak dikubur, apakah itu alam kubur? Nah, maka disebutnya alam barzakh. Ya alam barzakh itu ya umum, mau alam kubur ya nggak dikubur maupun itu, yang penting awalnya mati udah masuk alam barzakh. Ya, alam barzakh. Tetap. Apakah ada pertanyaan? Ya pasti, tapi memang ada. Jadi enggak semuanya itu ditanya di dalam kubur. Ada. Saat ada memang ada. Terkecuali memang ada yang tidak ditanya. Seperti mana? Nabi enggak bakalan ditanya. Ya masa nanti man robuka wa man nabiyuka, siapa nabimu? Ya kan ini nabi, enggak usah ditanya. Jadi enggak nabi. Ada juga hadis daripada itu orang ahli zuhud, ahli qanaah itu enggak ditanya. Ada yang enggak bakal ditanya. Jadi enggak semuanya di dalam kubur itu ditanya. Kenapa? Semuanya. Ya apalagi selain muslim kan ya udah datang juga malaikat udah kesel banget, udah kan gitu. Datang itu malaikat mengagetkan, tapi nanti ya kalau memang amalnya baik ya nyantai, bisa jawab gitu kan. Bisa jawab. Ya jawabannya kan udah tahu kan, rabbuka Allahu rabbi wa man nabiyuka Muhammadun nabiyyi kan gitu. Udah dikasih jawabannya gitu kan. Itu hebatnya Islam kayak gitu. Soalan dalam kubur dikasih, pintu surga dikasih tahu. Soal jawab kubur dikasih tahu, pintu surga miftahul jannah la ilaha illallah. Ya tinggal masuk aja nantinya. Soalan kubur dikasih, kunci surga dikasih, passwordnya udah dikasih tuh.
Kalau bahasa sekarang mah passwordnya surga, la ilaha, dikasih. Ya tinggal masuk. Kebangetan pas hafal kalau nggak masuk kan. Ya kan? Nah itulah. Jadi ulangi kembali ke permasalahan. Nah itu. Kemudian ta'aluknya. Jadi dari ta'aluk tanjiji hadis itu ada tiga. Jadi Allah mampu mengadakan makhluk yang tadinya belum, dan Allah mampu meniadakan makhluk yang setelahnya itu ada. Ketiga, Allah mampu mengadakan makhluk setelah dibangkitkan dari kubur. Nah, kemudian ta'aluknya Allah daripada selain suluhi kodim dan selain tanjiji hadis ada ta'aluk qabdah. Allah mampu itu terhadap qabdah apa? Genggaman. Qabdah itu genggaman. Genggaman itu ada tiga dari qabdah juga. Genggaman. Qabdah itu genggaman. Dari genggaman Allah. Nah, ta'aluknya Allah terhadap qabdahnya Allah, genggaman Allah itu terhadap makhluk di alam dunia ini. Terhadap makhluk di alam dunia ini. Seperti mana ta'aluknya berkaitannya sifat kudrah Allah terhadap tetap dan tidaknya makhluk itu kan pada waktu memungkinkan kan sebelum wujudnya makhluk itu. Contoh beginilah, seperti kita ini sebelum nikah udah dicatat pasti punya anak, ya kan? Kan memang itu belum ada, belum punya tapi pasti ditakdirkan misalkan punya kemudian kita nikah. Setelah nikah teruslah punya anak. Nah, anak sebelumnya wujud di alam dunia itu dinamakan qabdah. Ada di genggaman Allah. Ada di genggaman Allah. Jadi Allah mampu menggenggam, digenggami, yaitu hadhil makhluk. Ya tadi contohnya kita ada di genggaman Allah, yaitu seperti mana tadi punya anak, dan punya anak itu kan kita belum, artinya belum dikasih, belum nikah, terus nikah kemudian dikasih nah anak itu kan yang tadinya memang belum ada, kemudian memang hasil istilahnya pernikahan kemudian diberi anak. Nah itu daripada ta'aluknya kudrah Allah terhadap qabdah. Nah, itu memang harus ditulis sih supaya istilahnya ada catatan-catatan penting gitu kan. Tulis di ta'aluk qabdahnya aja nah. Tulis. Ta'aluk qabdah dalam kurung genggaman. Ta'aluk qabdah dalam kurung genggaman itu terbagi tiga.
Pertama, satu lah. Berkaitannya sifat kudroh, pada atau terhadap tetap tidak adanya makhluk pada waktu imkannya. Cuman sebelum wujudnya hal mungkin itu. Seperti Pasabta, tulis pasal siapa kayak pengenang-kenangan lah, nanti kenang-kenangan di akhir tua ada tulisan siapa masing-masing lah, siapa yang kekenang gitu kan. Seperti Pasabta bakal punya anak, cuman belum ada. Anaknya gitu. Maksudnya belum ada itu anaknya. Selanjutnya Pasabta nikah sama ya istrinya lah. Pasabta nikah sama ratunya, kanjeng ratunya. Terus punya anak. Nah, sebelum anak wujud ke alam dunia, itu dinamakan ta'alluq qabdoh. Qabdoh. Jadi sifat kudrohnya Allah terhadap tetap atau tidaknya seperti anak pada waktu memang mungkin, yaitu seperti Pasabta nikah. Ngan sebelum wujudnya itu anak, berarti ya kita ditakdirkan, Allah mampu memberi kita anak. Nah, kemudian ditakdirkan oleh Allah punya anak nih bakal. Nah, itu Pasabta belum nikah. Kemudian nikah. Kemudian punya anak. Nah, itu namanya qabdoh, ada di genggaman Allah. Seperti kita punya mobil,
Pajero yang sekarang misalkan. Kita akan ditakdirkan punya mobil. Tapi belum punya mobil kan? Tapi belum wujud. Kemudian kita rajin misalkan bekerja, bisnis, bisnis, beli mobil. Nah, jadi dari kita ditakdirkan punya mobil sampai punya mobil itu ada ta'aluk qobdoh, ada di genggaman Allah. Artinya nggak bisa dikolek, udah takdir Allah, udah ada di ilmunya Allah. Allah tahu kita bakal punya Pajero. Nah, kemudian yang mungkin asbabiyama kan nanti misalkan bisnis apa ngejual tanah itu kan, atau ngukur gunung kan gitu kan, borongan ngukur gunung dapat Pajero. Nah kan dapat Pajeronya itu, sebelum dapat Pajeronya itu ada ta'aluk qobdoh ya. Bisa dikatakan takdir. Iya kan itu takdir, kudroh itu takdir. Jadi proses, memproses kan, berarti dari proses itu Allah jadi proses dari ditakdirkan sampai terlaksana itu udah nah qobdoh itu ada di takdir Allah jadi istilah bisa dikatakan proses qobdoh di genggaman Allah, udah genggaman Allah di situ ya. Udah di genggaman Allah. Lumayan. Kedua, ta'aluk qobdoh juga. Ta'aluknya sifat kudroh. Ta'aluknya sifat kudroh terhadap tetap wujudnya hal mungkin. Ta'aluknya sifat kudroh terhadap tetap wujudnya hal mungkin setelah tidak adanya. Seperti kita adanya di alam dunia. Jadi kita adanya di alam dunia ini sudah di genggaman Allah. Nah, dari genggaman Allah mampu kudroh terhadap wujud hal mungkin. Ya kan kita ini hal yang mana hal mungkin itu sebelumnya itu tidak ada. Nah itu qobdoh juga. Nah kita semuanya juga ini di sini ini ada di qobdohnya Allah, ada di genggaman Allah. Nah itu Allah kudrohnya di situ Allah juga di genggam. Ketiga, ta'aluknya sifat kudroh terhadap tetap dan tidaknya tidak adanya hal mungkin. Tetap dan tidak adanya hal mungkin setelah adanya. Setelah adanya hal mungkin itu. Setelah adanya hal mungkin itu. Artinya melanggengkan Allah Ta'ala
artinya melanggengkan Allah Ta'ala terhadap yang sudah meninggal, yang sudah mati, yang sudah mati, yang sudah mati. Jadi kan, nah, ta'aluknya berkaitannya sifat kudrah Allah terhadap ada dan tidaknya hal mungkin itu setelah wujudnya hal mungkin. Artinya Allah melanggengkan terhadap orang-orang yang sudah mati. Nah, artinya apa? Itu sudah ada kewenangan Allah. Berarti qabduh itu adalah kewenangan Allah, genggaman Allah. Udah kalau digenggam berarti ada kewenangan. Nah, disitulah kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lawan daripada sifat kudroh itu adalah al-azzu. Apa al-azzu? Tidak lemah, mustahil Allah berarti sifat mustahil Allah itu lawan daripada kudroh, berarti aziz. Aziz. Apa aziz? Lemah. Kudroh mampu, lawannya lemah. Mustahil Allah lemah. Dalilnya, wa dalilu ala dzalika anna law kana ajizan lam yujad syai'un min hadhil makhluqat. Jika memang Allah itu lemah, tidak mampu, lam yujad syai'un, pasabta kagak ada. Buktinya pasabta ada. Berarti Allah mampu. Terus tidak adanya itu juga kudroh Allah. Pasabta terus tidak ada di alam dunia. Terus pindah alam di alam barja, itu juga ada di kudroh Allah. Nah, di situ maksudnya apa? Di situ ada kewenangan Allah. Dari mana? Ta'aluk tanjiji hadis. Ya. Ta'aluk tanjiji hadis dan ta'aluk qabduh ada di kewenangan Allah. Ta'aluk tanjiji. Kalau ta'aluk sebelum adanya hadhil makhlukot yang tadi dicontohkan tadi, Allah mampu, apa istilahnya tadi, contohnya secara gini tadi, Pak Handri mampu menjahit di bulan Ramadan dan di bulan Rajab juga mampu. Nah, tapi ala wifqil irodah, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi memang menyatu kudroh iroda itu, ada kudroh, ada iroda, ada iroda kehendak tapi nggak mau, jadi ya istilahnya nggak logik, kehendak tapi nggak mampu. Ya salah satunya apa? Pemikiran Mu'tazilah itu kan dia istilahnya manusia itu bisa ada kehendak sendiri, bukan kehendak Allah semuanya. Manusia ada kehendak sendiri, kata Mu'tazilah. Singkat cerita, Mu'tazilah, seorang yang Mu'tazilah, ulama Mu'tazilah itu nikah sama cewek cantik pas malam pertama. Biasalah, beres ya jima, kata istrinya, "Mas, enak." Ya enak lah. Mau lagi? Iya. Pengen lagi? Iya pengen. Ayo atuh, kata istrinya. Aduh, nggak mampu. Loh, kok katanya kan pemikiran Mas bahwasanya orang itu mempunyai irodah sendiri, tapi kok Mas pengen tapi nggak mampu. Di situ tobat ya. Oh iya ya, semuanya juga irodah Allah, bukan irodah makhluk. Buktinya pas ya pengen mau, pas diajak lagi nggak mampu, udah loyo.
Berarti kan dari iroda itu pasti ada dari kudroh pasti ada iroda. Ya emang dua sifat ini berkaitan. Kudroh iroda itu berkaitan. Jadi di surat Yasin kan di akhir kan ida aroda kun fayakun. Ya kan dari iroda ya kan ditakdirkan. Allah mampu menakdirkan atau mengadakan dengan iroda, terus disanding dengan iroda Allah langsung kun fayakun, maka terjadilah kudrah iroda Allah. Wallahu alam bishawab.